Rafael Struijk berharap jadi bagian generasi yang bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Lini belakang kokoh, ini dia daftar 27 pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Senior. Akhirnya Marcelino Ferdinand kembali merumput di KMS Kadeinze, bakal perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand telah kembali merumput di klub Liga 2 Belgia, KMS Kadeinze, setelah sempat absen karena mengalami cedera hamstring. Marcelino Ferdinand terpantau telah kembali mengikuti latihan di KMS Kadeinze. Informasi tersebut didapat dari postingan Instagram @abroadesia. Marcelino Ferdinand terpantau mulai kembali berlatih bersama skuad KMS Kadeinze pasca mengalami cedera hamstring yang cukup lama, tulis akun tersebut. Tentu kabar mengenai pulihnya Marcelino Ferdinand ini menjadi kabar yang ditunggu-tunggu bagi para pecinta timnas Indonesia. Bagaimana tidak tanpa diperkuat Marcelino Ferdinand, lini tengah skuad Garuda terasa begitu hambar. Dalam dua laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde kedua, lini tengah timnas Indonesia yang tadi perkuat Marcelino Ferdinand pun seperti kekurangan kreasi. Dengan kembalinya Marcelino Ferdinand berlatih di KMS Kadeinze, akankah pemain berusia 20 tahun tersebut dapat memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia Januari nanti? Menarik untuk dinantikan. Problem utama penampilan pemain Eropa jeblok saat bela timnas Indonesia. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini membeberkan faktor mengapa pemain yang berkiprah di Eropa performanya jeblok bersama timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia dibantai 1-5 oleh Irak dalam laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan ditahan Filipina dengan skor 1-1. Dalam dua laga ini pemain yang berkiprah di Eropa seperti Elkan Bagot, Saine Patinama, dan Sandy Walsh tampil kurang greget. Mereka tidak bisa menjadi pembeda kekuatan tim. Pada saat yang sama pemain yang tampil di dalam negeri dan Asia juga kurang bugar. Mayoritas pemain hanya bisa tampil maksimal dalam 60 hingga 70 menit, sisanya sudah keletihan. Ini juga evaluasi buat pemain bagaimana mereka bisa menjaga kebugaran, level fitness, terutama pemain yang tampil di liga lokal, kata Bungkus kepada CNN Indonesia. Kalau pemain yang di Eropa kan mereka perjalanannya panjang, mereka baru istirahat langsung main lawan yang levelnya lebih baik, Irak, ujarnya memberikan analisis. Karenanya Bungkus mengingatkan pemain akan pentingnya gaya hidup atlet. Sebagai penggawa timnas, pemain selalu dituntut punya level kebugaran di atas rata-rata. Dalam pengamatannya, para pemain timnas Indonesia selalu datang ke pemusatan latihan dengan kondisi kurang ideal. Ini membuat pelatih Shin Tae-yong harus menguatkan kebugaran pemain. Untuk pemain jangan sampai setiap datang ke timnas, level fitnessnya kurang. Ini membuat persiapan harus panjang. Begitu persiapan tidak panjang, kejadian seperti kemarin, katanya. Rafael Struijk berharap jadi bagian generasi yang bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Striker timnas Indonesia, Rafael Struijk mengungkapkan impian terbesarnya dalam sepak bola. Dia ingin jadi bagian dari generasi yang membawa Garuda ke kancah Piala Dunia. Struijk yang kini masih berusia 20 tahun menanggung beban sebagai salah satu pemain yang jadi tulang punggung timnas Indonesia di masa mendatang. Sejak resmi menjadi WNI pada Mei 2023 lalu, pemain berdarah Belanda ini sudah menjalani debut bersama tim U23 maupun timnas Indonesia level senior. Bahkan belakangan pemain milik Ado Den Haag itu telah menjadi andalan Shin Tae-yong di lini depan timnas Indonesia. Rafael mengakui bahwa mimpinya untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia harus dibarengi dengan kerja keras. Meski sulit, dia sangat berharap itu bisa terjadi. Impian terakhirku, kau tahu, aku hanya akan mengatakannya. Saya ingin bermain di Piala Dunia bersama Indonesia suatu hari nanti. Itu mimpi saya yang setinggi-tingginya. Indonesia tergila-gila pada sepak bola, jadi saya harap generasi kita bisa mewujudkannya, ujar Rafael Struijk. Lini belakang kokoh, ini dia daftar 27 pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Senior. Pengamat sepak bola tanah air Bung Ropan memprediksi siapa-siapa saja pemain yang dibawa pelatih Shin Tae-yong ke Piala Asia 2023 Senior.
Nama-nama ini muncul berdasarkan kualitas pemain yang bersangkutan. Biasanya di turnamen 4 tahunan seperti Piala Asia maupun Piala Dunia, pemain yang diizinkan untuk didaftarkan adalah 23 pemain. Dalam kasus ini, Bung Ropan menyertakan 27 pemain mengingat ada 4 pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Jika proses naturalisasi nama-nama di atas kelar sebelum Piala Asia bergulir, Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan diprediksi bakal didaftarkan oleh Coach Shin. Saya coba untuk melihat ya, nama-nama yang kemungkinan besar masuk dan sudah ada di tangan saya, kata Bung Ropan mengutip dari channel YouTube pribadinya. Pertama akan terdapat 4 penjaga gawang. Dari 4 penjaga gawang ini, salah satunya akan dicoret. 2 slot bakal diamankan Hernando Ari dan Muhammad Riyandi. Sementara itu, 1 slot lagi diperebutkan Nado Argawinata dan Syahrul Trisna. Kemudian di lini belakang akan kokoh dengan pemain-pemain jangkung. Ada Elkan Bagot, Rizky Ridho, Jordi Amat, Justin Hubner, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Sandy Walsh, Saina Patinama, Jay Inzes, dan Nathan Chu. Kemudian sektor gelandang, kembalinya duo andalan Coach Shin, yaitu Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Witan Sulaman, Mark Klok, Sadil Ramdhani, Rahmat Irianto, Arkan Fikri, dan Stefano Lillipali. Bagaimana dengan pemain depan? Bung Ropan memprediksi Dimas Derajat, Denny Sulistiawan, dan Egy Maulana Fikri takkan dibawa jika Ragnar Oratmangoen dan 3 pemain keturunan lain sudah memiliki paspor Indonesia. Bima Sakti akhirnya ungkap alasan coret puluhan pemain diaspora untuk Timnas U17 Indonesia. Skuad Garuda Asia pada Piala Dunia U17 2023 hanya mengandalkan 2 pemain yang berkarir di luar negeri. Amar Raihan Berkic dan Wilber Jardim menjadi 2 nama yang akhirnya masuk skuad final Timnas U17 Indonesia. Menariknya, proses seleksi pemain diaspora dilaksanakan dengan cukup ketat. Sebab selama proses tersebut ada puluhan nama pemain diaspora yang akhirnya dicoret. Bima Sakti menjelaskan ada 10 pemain diaspora yang masuk dalam seleksi. Namun hanya 3 yang terpilih termasuk Chow Yun Damanik yang akhirnya gagal bermain di Piala Dunia U17 2023. Pemain diaspora ada 10 lebih yang kita seleksi dan yang masuk ada 2. Sebenarnya si Chow Yun masuk tapi kan terlambat, kata Bima Sakti dilansir Bola Sport. Bima Sakti menambahkan bahwa seleksi skuad Garuda Asia hanya memilih pemain-pemain terbaik. Hal tersebut sesuai dengan arahan yang diberikan oleh PSSI kepada Bima. Masalahnya untuk membangun tim terbaik saat itu tidak akan mudah karena waktu yang mepet. Saya akan sesuai arahan dari Pak Erick Thohir dan pengurus PSSI bahwa kita cari yang berkualitas. Bukan berarti tidak bagus ya mereka, tapi dengan waktu yang begitu sempit dan mepet. Kita butuh pemain yang siap dan pemain ini punya potensi sekali untuk bisa mungkin di U18 atau U20, tegas Bima Sakti.